Selamat malam buat kita semua. Judul khotbah yang saya bawakan adalah kesehatan yang berharga. Apa arti dari kesehatan itu? Kesehatan adalah kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap dan bukan sekedar tidak adanya penyakit atau kelemahan. Pemahaman tentang kesehatan telah bergeser seiring dengan waktu. Berkembangnya teknologi kesehatan berbasis digital dalam memungkinkan setiap orang untuk mempelajari dan menilai diri mereka sendiri, dan berpartisipasi aktif dalam gerakan promosi kesehatan. Jadi, aku punya pengalaman waktu di SMA, di SMA Advent 15 Derajat, pas bidang olahraga. Saya waktu itu jujur nggak suka olahraga, tapi kesukanya ya saya tuh males ya main bola voli, badminton, malas basket. Jadi waktu itu pakaian saya yang dipinjamin atau enggak pakaian saya itu nggak dibawa. Ya udah habis itu saya karena takut diliatin guru, saya ngumpet di kamar mandi. Nah habis itu ada teman saya namanya Gebi. Dia teman saya IPS dan sekarang dia di sistem informasi di UNAI. Berkata, Mar, ayo olahraga Mar. Habis itu Sekapin nanya, Mar, kenapa kamu gak bawa baju olahraga? Ya saya bilangnya, saya lupa sir. Nah habis itu seminggu kemudian, ya saya olahraga di lapangan. Apa kata teman saya? Tumben Mario olahraga, biasanya enggak. 1 Korintius 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Mengajarkan prinsip kesehatan. Pendidikan kesehatan lebih diperlukan sekarang ini. Walaupun tercapai kemajuan di banyak bidang sehubungan dengan kesenangan dan kebutuhan hidup, seperti masalah kebersihan dan pengobatan penyakit, kemerosotan tenaga fisik dan daya tahan tubuh, mengkhawatirkan. Hal ini memerlukan perhatian semua orang yang menaruh perhatian pada kesejahteraan orang lain. Jadi, waktu pas choir di SMA Advent 15 Derajat, audisi, ya saya nggak diterima oleh Sir Simpson. Karena apa? Ya suara saya kurang bagus. Ya udah pas kuliah saya masuk ke UCC. Di UCC ini kita mengajarkan bahwa kita harus melayani Tuhan, dan saya juga tahu lagu-lagu baru lagu baru Advent di UCC tersebut. Peradaban kita yang semu ini mendorong kejahatan dan perusakan prinsip sehat, kebiasaan dan mode berperang melawan alam. Praktik yang mereka lakukan, pemanjaan yang mereka gandrungi, keduanya dengan pasti mengurangi tenaga fisik dan mental dan membawa beban berat dan menimpakannya kepada bangsa itu. Kebiasaan tidak bertarak dan kejahatan, penyakit dan penderitaan semuanya terdapat di mana-mana. Jadi kalau misalkan nih orang coba-coba ngerokok, jadi awalnya itu ya nyoba-nyoba, habis itu orang itu setelah nyoba beberapa kali ya udah langsung ketagihan si orang tersebut. Dan juga kalau rokok itu bisa menyebabkan jantung kita yang berair gitu. Kalau nge-vape itu berbahaya, sebab dia tuh dicolok dengan listrik, di charger gitu, kayak di charger. Jadi lebih baik itu ya vape. Alkitab
mengatakan bahwa hidup manusia dan kesehatan itu adalah pemberian dari siapa? Dari Tuhan Yesus Kristus. Sesuai dengan kitab Kejadian, kita harus sadar bahwa hidup manusia terjadi semata-mata oleh kasih Tuhan. Tuhan sangat mengasihi dan menghargai manusia dan memberikan apa yang diciptakannya di alam semesta ini untuk apa? Untuk dikelola dan dinikmati oleh manusia. Karena itu, kita juga harus menghargai hidup dan kesehatan kita karena itu sebenarnya milik Tuhan. Alkitab juga menulis bahwa tiap orang dikaruniai dengan kemampuan, keadaan, dan berkat-berkat yang berbeda, sesuai dengan rancangan dan kehendak Tuhan. Karena itu, semua orang mempunyai wajah, penampilan, dan juga faktor genetik yang berbeda. Di dunia fana ini, berbagai penyakit ada. Contohnya adalah penyakit malaria dan juga panuan. Di dunia fana ini, berbagai penyakit ada, dan itu bersama faktor lingkungan akan bisa mempengaruhi kesehatan kita sesuai dengan apa yang kita punyai. Namun, hal itu bukanlah alasan untuk kita menyesali keadaan kita dan membenci Tuhan Yesus karena tiap orang harus menerima keadaan masing-masing, memelihara dan mengembangkannya untuk kemuliaan Tuhan. Kita sebagai umat Kristen harus rajin olahraga. Olahraga dengan bermacam-macam alat, yaitu angkat barbel, basket, bola, tenis, dan lain-lain. Supaya apa? Supaya tubuh kita sehat dan bugar. Kita harus memakan sayur-sayuran bergizi supaya apa? Supaya tubuh kita sehat dan bugar, supaya kita mempunyai stamina, spirit untuk melakukan kegiatan sehari-hari kita. Apa yang kita katakan tentang hidup sehat? Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Ini saja sudah bisa menjadi alasan yang cukup bagi kita untuk mempedulikan tubuh kita. Akankah tubuh kita yang adalah bait Roh Kudus ini kita isi atau kita hiasi dengan minyak atau lemak yang atau sampah-sampah yang kotor? Yang ini masuk dengan rokok. Jadi kita itu bait Roh Kudus. Masa kita harus ngotorinya dengan bau rokok? Tentunya tidak, apalagi diri kita bukanlah milik kita sendiri. Kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Sehingga kita mempunyai tanggung jawab untuk memuliakan Allah kita yang sehat ini. Jika Tuhan ingin menggunakan kita dalam tugasnya, maka kita harus menjadi sehat dan energik dalam melaksanakan kehendak-Nya. Ini adalah tanda hormat kita kepadanya. Keluaran 23-25, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tubuh kita yang diminta untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan bukan semata-mata oleh roh dan jiwa. Jika kita benar-benar mengasihi Yesus dengan sepenuh hati kita, pikiran kita, jiwa kita, dan kekuatan kita, kita pasti akan mempersembahkan kepadanya sesuatu yang terbaik, termasuk tubuh kita, sehingga kita akan menjaga agar tubuh kita tetap fit untuk pekerjaannya. Ini adalah tanda hormat dan kasih kita kepada Sang Pencipta kita. Matius 9 ayat 12, Yesus menegarkannya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Roma 12 ayat 1, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Ini adalah contoh gambar pacar yang sempurna, yang isinya adalah
isinya itu susu, jeruk, susu, mangga, manggis, dan lain-lain. Kita tuh kalau pagi kita harus apain? Kita harus berjemur di pagi hari supaya kita mendapat sinar dari matahari tersebut, dan termasuk vitamin C, dan kita harus memakan wortel supaya apa? Supaya kita itu kalau lihat kejauhan harus bisa melihat, dari jauh kita harus melihat juga, dari dekat juga iya harus kita lihat juga. Jadi kalau di imamat 11 itu secara overall itu menjelaskan tentang binatang haram dan halal. Jadi kalau contoh binatang haram itu ya babi dan lain-lain. Kalau halal itu ya ayam, terus daging sapi dan lain-lain. Jadi kalau kita punya anak yang kita lahir di dalam perut kandungan mama, kita harus ngasih dia apa? Harus ngasih dia buah musik gereja. Musik gereja itu adalah untuk membuat si bayi ini bisa tenang, bisa kalem, dan kalau ada beban di pikirannya, dia harus menghadapi dengan baik. Dan kalau pas idenya, dia itu ya gak boleh ribut di kelas dan lain-lain. Jadi kalau kita harus jalanin olahraga dan kita harus menjaga sebuah apa? Sebuah protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh apa? Yang pertama, pakai masker. Dua, jaga jarak. Tiga, mencuci tangan memakai sabun jika ada mengalir. Dan kita harus stay home. Jangan berpergian ke rumah, keluar rumah. Sebab kalau kita keluar rumah akan banyak virus corona yang mengintai kita. Banyak orang yang meninggal itu karena penyakit corona, termasuk orang yang yang kita tahu, kita kenal, dan bisa saja itu meninggal karena COVID-19. Bisa saja orang itu yang kita kenal mati secara mendadak. Jadi kalau musik gereja itu contohnya ya The Lord Bless You and Keep You, itu lagunya sangat slow dan juga adem lah. Kalau musik rock ya bisa saja kita joget-joget, dan bisa saja kalau dangdut bisa goyang-goyang sana kemari. Jadi kalau kita jaga kesehatan kita, pasti kita terhindar dari bahaya COVID. COVID itu menyeramkan, bukan COVID itu nggak seramkan, kan? Karena COVID itu penyakit yang sangat berbahaya. Dia muncul tahun 2020. Bahkan ada orang itu kalau kena COVID bisa saja dia dikubur atau enggak dikremasi. Sungguh kasihan melihat orang-orang yang telah dipanggil oleh Tuhan. Jadi kita kalau pagi kita jalan pagi. Nah, jalan pagi ini aku punya pengalaman waktu pas SMA, di SMA Advent 15 Derajat. Waktu itu kan ajak ajak ini jalan pagi sama guru olahraga saya, namanya Sir Calvi. Dia orangnya baik, gak, gak ngeremehin setiap siswa yang ada di situ. Dia kalau ada orang yang bertanya ke dia tentang olahraga tersebut, dia pasti selalu menjawab apa pertanyaan dari siswa tersebut. Dan kalau kita punya masalah, kita harus serahkan kepada siapa?
pada Tuhan Yesus untuk kita melewati masalah tersebut. Dan kalau kita sedang susah, nggak punya duit, kita harus berdoa kepada Tuhan supaya kita, walaupun di pandemi COVID, kita tetap mempunyai penghasilan. Dan di COVID ini banyak kantor-kantor perusahaan yang pada tutup atau ada PHK oleh sebab corona. Banyak orang tuh di kantoran ada kerja 3 hari, libur 2 hari, atau sebaliknya. Waktu isoman, ya kita harus makan nasi lauk kita, dan juga dikasih susu, dikasih air mineral, dan juga tidur. Supaya kita harus minum obat-obatan dan kita harus sembuh, jangan mau sakit. Dan juga waktu di SMA tuh semua pada baik, pada sangat mengasihi saya, walaupun saya di situ banyak yang membuli saya. Kalau saya punya kesalahan pasti diampuni oleh guru-guru SMA Advent. Jadi kalau kita ada salah, kita harus mengampuni. Kalau ada orang jahat kepada kita, musuh kita harus mengampuni dia. Karena Tuhan Yesus sudah mengatakan harus doakan musuhmu. Dan juga jeruk itu sangat enak rasanya. Jeruk berukuran mini, bulat, dan dipotong. Enak banget. Bisa dimakan dan juga bisa beli di toko-toko swalayan yang ada rasa jeruknya. Jadi ya harganya itu bisa lumayan murah, tapi harus nguras duit kita supaya kita bisa membeli itu, dan harus menjaga stabilitas kita supaya kita tetap stabil dan bisa menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kalau kita ada problema, kita harus serahkan kepada siapa? Tuhan Yesus. Oleh sebab apa? Tuhan Yesus telah mengampuni dosa kita dan memaafkan dosa kita. Jadi hidup sehat itu rajin olahraga, banyak-banyak istirahat supaya imun kita meningkat. Kalau imun kita turun, itu mungkin ada pikiran kita yang masih memikirkan sesuatu dan kemudian kita drop, dan terjadilah kalau di swab, kalau misalkan dia positif ya harus isoman, kalau enggak ya nggak usah isoman. Jadi aku tuh kalau isoman biasanya sakit banget waktu awal Juli. Aku udah mulai panas. Habis itu minggu kedua Juli masih liburan sekolah, belum ada kuliah, ya saya udah mulai panas, stamina mulai drop banget, dan kemudian demam. Dan saya waktu malamnya itu diukur suhu dan diobatin sama mama saya, dan 3 1 2
Saudara-saudaraku yang kekasih, aku berdoa supaya semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Yesaya 38 ayat 16, Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, supaya aku sembuh. Beberapa manfaat musik tentang kesehatan. 1. Meningkatkan suasana hati. 2. Mengatasi gangguan tidur. 3. Mencegah kejang pada penderita epilepsi. Membantu pemulihan pasca operasi. Membantu pemulihan stroke. Apa kegunaan dari musik gereja? Supaya kita lebih tenang beribadah, jiwa kita memuji Tuhan. Musik gereja itu ada gunanya buat manusia yang udah besar, supaya kita tuh kalau ngerjain tugas apapun, kalau kita sedang bosan, sedang galau, kita harus mendengar musik supaya hati kita lebih damai sejahtera. Mazmur 135 ayat 3. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya, sebab nama Tuhan itu adalah indah. Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 16 ayat 24, perkataan yang menenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Kata-kata bijak pentingnya menjaga kesehatan kita. Menurut Dennis Waitley mengatakan, waktu dan kesehatan adalah dua aset berharga yang tidak dikenali dan dihargai sampai keduanya hilang. Harta sejati adalah kesehatan, bukan emas dan perak, oleh Mahatma Gandhi. Kesehatan selalu tampak berharga setelah kita kehilangannya, oleh Jonathan Swift. Apa manfaat hidup sehat itu? H itu adalah hati yang gembira adalah obat yang manjur. I, istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup itu kita tidur jam 9 malam, paling lama jam 10. Dan kita bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat di pukul jam 6 pagi, membuat wajah kita berseri. D itu diet yang seimbang, tubuh terlihat indah. U, udara yang bersih, jadikan hidup semangat. P, pengendalian diri itu pemenang sejati. S, sinar matahari yang cukup. Kita harus sering berjemur. Walau pagi, siang, sore itu harus berjemur. Kuatkan tulang-tulang kita. E, energik berolahraga, supaya tubuh kita berfungsi dengan baik. H, hubungan sosial dengan baik. Kita tuh sebagai manusia harus membutuhkan orang lain. Kalau kita misalkan di sekolah, kita jangan takut adaptasi, karena adaptasi itu dengan sendirinya mengalir. Jadikan hidup kita bahagia. A, air jernih yang cukup, segarkan seluruh tubuh kita. T, Tuhan Kristus yang paling utama, paling sentral. Ia adalah sumber kehidupan kita. Efesus 5:9-30 mengatakan, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Yesaya 38:16, Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Kau. Tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Filipi 4:6-7, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nah, janganlah hendaknya kamu khawatir itu diibaratkan seperti ini. Kalau kita tugas apapun, kita jangan khawatir sebab masih ada hari-hari yang lain.
dan kita harus mengerjakan tugas itu secara tepat waktu. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Yesus Kristus dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Dalam 1 Korintus 6:12, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Kristus datang untuk memulihkan dunia yang telah dihancurkan oleh dosa kepada keindahannya yang semula. Di dunia baru tidak akan ada lagi dosa maupun sakit penyakit. Tubuh pun akan dipulihkan kepada kesempurnaan awalnya. Kita kalau dibangkitkan, kita akan jadi putih pakaian kita, dan apapun kita yang masukkan ke dalam kubur itu akan lenyap dan kita memakai jubah yang putih menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita akan mengenakan gambar dan rupa Tuhan Yesus, kita yang tidak bercacat. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang sangat bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Mazmur 119 ayat 9. Seorang Kristen sewajarnya hidup dekat dengan Tuhan sehingga ia dapat hidup dengan hal-hal yang sempurna, dipenuhi dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Filipi 1 ayat 11, hendaklah hatinya selaras dengan rasa syukur dan pujian. Rasa syukur dan pujian itu kita ibaratkan dengan berkat. Kalau berkat itu datang kepada kita harus mensyukurinya. Ia harus selalu siap untuk menaikkan syukur atas berkat-berkat yang ia terima, mengingat yang telah mengatakan. Mazmur 50 ayat 23, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia akan memuliakan aku. Beberapa bulan yang lalu, dunia medis dikejutkan dengan berita meninggalnya seorang dokter dan presenter muda ternama, ganteng, dan kaya raya, dan ekonominya baik. Pria yang dikenal sebagai pembawa acara sebuah program televisi tentang kesehatan ini diberitakan sudah menderita mak akut selama setahun sebelumnya dan sedang menjalani rawat jalan. Ada pula yang mengabarkan bahwa ia selalu memforsir dirinya dan kurang tidur. Nah, kurang tidur itu kalau di kelas biasanya itu kita ngantuk-ngantuk. Berita mengabarkan ini mengingatkan kita pada sebuah ungkapan. Masih muda, korbankan kesehatan cari harta. Sudah tua, korbankan harta cari kesehatan kita. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ketiga bagian ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan harus sama-sama diperhatikan dengan sangat baik. Seorang yang tubuhnya sehat namun jiwanya sakit akan disebut orang gila. Jadi contoh orang gila itu waktu saya di Ciracas di Gang Haji Mantung, kan ada situ dulu orang gila yang suka ngomong-ngomong sendiri. Dan sebaliknya, bila jiwa sehat namun tubuh merasa sakit, maka hidupnya akan terbaring di tempat tidur tanpa bisa melakukan apa-apa. Setiap manusia memiliki keinginan, hasrat yang ingin dipenuhi. Perhatikan bahwa ada orang yang ingin memuaskan keinginan atau hasrat jasmaninya. Jadi kalau memenuhi keinginan itu kayak kita lebih makan di restoran yang mahal dan tidur, bekerja ini sampai larut malam sehingga kita tuh lupa tidur dan kita belajar sampai malam itu dapat gangguan tidur juga. Sedangkan dalam hal jiwani berfoya-foya
pesta ria, haus pujian penghargaan, kasih sayang, sedangkan dalam hal rohani melakukan kegiatan rohani apakah doa, puasa, dan pelayanan kita kepada Tuhan sehingga mengabaikan istri, anak, dan pekerjaan kita. Dan kalau kita gunakan masker itu ya gak boleh terbalik, harus masker medis sama masker medis, yang luar sama dalam. Amsal 20 ayat 22, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Imamat 20 ayat 7, maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduskanlah kamu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Jadi kesimpulan pada khotbah saya hari ini adalah, dalam tubuh yang sehat terdapat pikiran yang tenang. Jika pikiran kita tidak tenang, mengakibatkan keadaan tubuh menjadi kurang sehat. Semua orang selalu berharap sehat, agar tetap bisa bersama dengan keluarga, family, dan orang-orang yang sangat kita sayangi. Kesehatan adalah aset berharga di dalam kehidupan kita ini. Kesehatan sangat mahal harganya, sebab jika sudah sakit, harta benda yang kita punya tidak ada gunanya lagi. Hal yang paling mudah dan bisa dilakukan untuk menjaga dan memelihara kesehatan kita adalah dengan cara menerapkan kebiasaan hidup sehat secara rutin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan demikianlah khotbah saya pada hari ini. Terima kasih. Thank you.